semua biasanya serba baru, ya, baju baru. Nah, terus doanya berdoa supaya apa? Harapan dan cita-cita dapat terrealisasi dengan baik. Yang penting satu, jangan sampai baru istri atau suami baru, itu jangan, bahaya gitu. Nggak bahaya kan? Ya bahaya gitu ya. Nah, cukup aja tahunnya yang baru, yang pakaian semua baru. Untuk mendapatkan atau meraih cita-cita keinginan kita, tentu saja kita harus mempunyai tabungan yang sesuai, yang ada jelas di dalam Buddha Dharma, ya, hukum sebab-sebab. Kenapa? Setiap apa yang kamu inginkan, kamu harus menabung terlebih dahulu, ya. Nggak ujuk-ujuk mau beli sepeda tiba-tiba datang dan jepit sepeda di depan. Enggak, ya. Semua harus dilandasi dengan jalan utama berunsur 8. Semua ada prosesnya. Ya, di sini akan sedikit membahas tentang perbuatan kebajikan, ya, di mana salah satunya perbuatan kebajikan ini adalah tabungan kita ke depannya, ya. Kenapa seperti itu? Kita hidup saat ini, kita bisa menentukan kehidupan kita di masa akan datang. Kenapa? Dari saat inilah kita bangun rumah yang akan kita tempati. Di kehidupan yang akan datang, dari perbuatan kita sekarang lah yang mengkondisikan nanti kita akan terlahir di alam bahagia ataupun alam menderita. Dari perbuatan kita melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Salah satu yang sering diucapkan, yang sering Bante juga katakan, yang itu paling mudah dilakukan berdana, ya. Ketika Bante yang mengucapkan tentang dana, apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu? Pasti sekilas tentang maaf materi, gitu ya. Bante cerita tentang berdana, saya takut nih Bante minta uang saya, gitu ya. Bante minta harta saya, gitu ya. Enggak, ya. Dari berdana ini bisa mengikis kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Jelas Buddha mengatakan itu, ya. Kita melatih diri untuk melepas yang sudah berlalu. Apakah ada yang masih mengingat kesalahan teman, sahabat, keluarga yang sudah lalu? Pasti ada. Karena kenapa? Kita adalah siswa Buddha yang masih memiliki kekotoran batin. Jangankan Bapak Ibu, saya secara pribadi masih memiliki kilesa, kekotoran batin. Apakah bisa kita kikis atau bisa mencapai kebuddhaan Bante? Bisa. Jelas di dalam Mahayana itu semua makhluk memiliki benih-benih kebuddhaan, ya, termasuk kita, ya, termasuk Bante sama Nera sama Bapak Ibu, adik-adik semua. Bahkan makhluk sekecil apapun memiliki benih-benih kebuddhaan. Tergantung mereka mau atau tidak untuk mengikis kekotoran batin yang ada dalam diri dan mempraktekkan jalan utama berunsur 8, ya. Berdana tentu saja tidak hanya dengan materi, Pak Bu, ya. Berdana banyak macam. Bante sedikit cerita, ya. Setiap usaha, ya, setiap apa kita membuka usaha apapun itu, baik yang petani, yang jual toko, ya, toko bangunan dan sebagainya. Tentu saja, ya, setiap usaha sekecil apapun pasti akan melanggar namanya 5 sila. Ini sangat wanti-wanti, ya, Bante kalau menyampaikan dharma itu menyinggung tentang 5 sila. Karena kenapa? Ya, banyak yang memang bertentangan, tapi Bante di sini akan memberi tipsnya, bukan menyalahkan, ya, tetapi memberi tipsnya untuk apa? Untuk bisa menjalankan ataupun supaya tidak mendapatkan atau menimbun akusala karma buruk, ya. Bante ingin bertanya, kira-kira usaha apa sih yang tidak melanggar 5 sila? Ada? Angkat tangan, gak apa-apa. Ada? Kalau ada, silakan. Kita belajar.
semua pasti ada yang melanggar, sekecil apapun usaha tersebut. Jaga toko pasti kita mau untung, petani apalagi ya, membunuh, berbohong itu tidak bisa dihindari. 2-3 zina pasti kita lakukan. Ini tipsnya untuk para petani terlebih dahulu ya. Ketika kita menanam jagung, padi ya, menanam karet, sawit, kelapa sawit dan sebagainya, singkong, tentu saja ada hama yang memang harus dibunuh. Betul tidak? Kemudian tentu saja, karena jelas semua memiliki karma masing-masing. Jangan khawatir Pak Bu, setiap Bapak Ibu mau menyemprot hama, membunuh makhluk-makhluk yang ada di sekitar, satu tipsnya, sebelum melakukan penyemprotan, ucapkan dalam hati, makhluk-makhluk yang ada di padi, di jagung, di tanaman saya ini, tolong menyingkir terlebih dahulu. Saya ingin menyemprot. Lalu maaf apabila terjadi pembunuhan, saya tidak memiliki cetana ke arah sana. Saya hanya melindungi pohon pohon jagung saya. Nah, ketika kamu memang harus mati melalui tangan saya, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, dengan doa pelimpahan jasa yang saya lakukan, semoga semua makhluk yang memang meninggal dari tangan saya dapat terlahir di alam berbahagia. Mudah ya? Mudah ya? Bisa dilakukan? Lupa mudah untuk melakukan kebajikan, tidak hanya materi. Terus yang terakhir, kedua, untuk beban materi. Biasanya di sini yang suka masak nasi bapaknya atau ibunya? Bapak. Iya, saya senang karena bapak juga dulu pas KKN masak nasi sendiri, masak sayur sendiri, semua serba sendiri, karena jadi bante, so siapa jadi bante gitu ya, jadi kan hidup sendiri gitu ya. Ketika bapak atau ibu mau memasak nasi, tentu saja ada sisa-sisa nasi di tempat nasi Mejikom ya, nggak salah ya, belum diganti kan, masih Mejikom ya. Nah, Mejikom kalau misalnya itu karena mereknya Cosmos di Medan, jadinya dibilang itu Cosmos gitu ya. Kalau Mejikom ya, di Mejikom itu kan ada sisa-sisa nasi. Ini terakhir Bu, terakhir, tenang, sabar dulu ya, bilang dulu sama perutnya, sabar cacing gitu ya. Sisa-sisa nasi itu ya Bu, jangan dibuang ke wastafel, jangan dibuang. Tetapi dari sisa-sisa nasi, maaf yang segumpal lah, sedikit lah, 5 butir dan sebagainya, diambil ya, ditaruhkan ke tanah atau ke batu. Nah, semoga makhluk-makhluk yang memakan makanan ini hidup berbahagia, berdana ya. Nggak usah banyak-banyak ibu lakukan. Satu hari berapa kali masak? 2 atau 3 kali, bahkan ada sampai 4 kali bapak ibu-ibu memasak ya. Setiap harinya 4 kali melakukan kebajikan tanpa disadari ya. Itu sebagai tabungan kita, sebagai kekuatan nantinya di kehidupan akan datang. Itu salah satu. Memang ya, 15 butir nasi, 20 butir nasi itu tidak, kalau kita makan tidak akan mengurangi lapar kita. Tetapi sisa nasi itu akan bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang kecil. Contohnya semut ya, ayam lumayan ya Bu ya, ayam. Terus dan lain sebagainya banyak. Kalau ayam nanti kan besar, potong gitu ya. Ya itu nanti makanan gitu ya. Ya sabar-sabar lah gitu ya. Begitulah kehidupan ya. Tuh semut, terus kutu-kutu yang ada di tanah-tanah itu sangat berarti. Satu nasi itu bisa dibagi-bagi, bisa mengenyangkan 10 bahkan 15 semut. Gemotan, benar, iya. Terus maaf, setetes
setetes air tidak akan mengurangi rasa haus di dahaga kita. Tapi setetes air bisa membuat makhluk-makhluk kecil hidup berbahagia. Benar tidak? Benar. Nah, jadi dari sini kita bisa mudah sekali untuk melakukan kebajikan. Kembali lagi ke dalam diri kita, mau tidak? Ini tipsnya jauh-jauh loh, berarti bahwa dari Medan, Jakarta, belum ke ini lagi, ke mana namanya itu, ke Padang di sana belajar dulu, baru ke Lampung. Tahu-taunya di Markejo dapatnya. Kawan jauh ya, jauh. Mutar-mutar dulu, padahal di Lampung juga ya, guyon-guyon tuh. Ya, jadi itu salah satu kita melakukan kebajikan, ya mudah, tapi sangat sulit dipraktikkan. Ya, jadi mari menyambut tahun baru ya di tahun ini atau di tahun lunar ya, lunar ini kita bersama-sama menimbun kebajikan-kebajikan sehingga nanti kita dapat memanen hasil kebajikan kita dan akan membuahkan atau menghadiahkan kita dapat terlahir di alam berbahagia. Sadu. Kayaknya nggak sadu ini nggak mau ini ya. Apa masih mau selamanya hidup di dunia? Tidak. Enggak. Kita mengetahui anicca, dukkha, anatta. Hidup ini tidaklah kekal. Semua akan silih berganti. Ya, berarti yang dulunya imo, kemoy, sekarang udah mulai hitam, terkil dan sebagainya. Ya, begitulah kehidupannya. Itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga apa yang menjadi cita-cita harapan kita di tahun ini dapat terrealisasi dengan baik. Tapi kalau belum terrealisasi, jangan bersedih karena semua ada siklus-siklusnya, ada terang ada gelap ya. Kita terus, tugas kita adalah terus melakukan kebajikan ya. Itu yang bisa